my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate ke kalian, oke? Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi masa depan akan selamanya berubah, oke? Just take it easy, ini hanya prediksi, oke? Dan aku punya tema spesial buat kalian, judulnya adalah seseorang yang akan datang melamar kamu di tahun 2024, oke? So, mungkin ini bisa resonate, ini bisa jadi afirmasi, manifestasi buat kalian, oke? Atau mungkin ini bisa jadi asumsi, law of attraction, law of assumption, dan kita akan lihat siapa sih seseorang yang akan datang melamar kamu di 2024. Apakah dia yang sedang dealing sama kamu sekarang atau let's see. Oke, kita akan lihat ya. Oke, let's have a look. Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Let's see. Seseorang yang akan datang melamar kamu di 2024, oke? Oke, aku dapat Four of Sword. Oke, kita akan lihat di sini ciri-cirinya, dia seperti apa, mungkin karakternya, bulan-bulan yang penting, zodiaknya, oke. Kemudian Ten of Sword, oke. Oke, Nine of Sword. Oke, probably my lovely dear, aku dapat di sini kayak Gemini, Libra, Aquarius, air sign, oke. Oke, the Nine of Cups. Oke. The Nine of Cups. Oke, mungkin Pisces, Cancer, Scorpio penting. Kemudian a Judgment. Oke, the High Priestess. Oke, kemudian di sini aku dapat the Eight of Wands. Oke, bottom of the deck the Eight of Wands, dan di sini aku dapat King of Cups. Oke, so aku ambil di sini dan aku taruh the King of Cups. Oke. Oh. Kelihatan ya. Oke, that's good. Oke, so Oke, my lovely dear, interesting di sini, oke, karena aku dapat energi Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio kuat di sini. Aku juga dapat energi Aries, oke. Seseorang yang akan datang melamar kamu di 2024. Di sini aku lihat ada two different stories, oke, dua cerita yang berbeda. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Aku rasa ini energi seseorang yang sudah kamu kenal, oke. Ada indikasi seseorang akan kembali dari masa lalu kamu, oke. Karena aku dapat Four of Swords, Ten of Swords, Nine of Swords, ya. Aku lihat seseorang ini mungkin tidak bisa move on dari kamu, ya. Mungkin dia kayak kehilangan, mungkin di sini dia kayak kepikiran, oke. Seseorang yang mungkin warna rambutnya berbeda dengan kamu. So even mungkin aku dapatkan mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya, di situ ada perbedaan warna kulit, oke. So even di sini aku dapat kayak seseorang ini mungkin kalian pernah dealing dulu, kemudian mungkin berpisah, ya mungkin dia menyesal, dan aku lihat dia di 2024 bener-bener serius ingin terhubung dengan kamu. Mungkin juga kamu saat ini sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin komunikasi yang sangat sedikit, tapi aku lihat ada energi dari masa lalu atau seseorang dari masa lalu yang masih memanifestasikan kamu, oke? Berharap di situ mungkin dia sadar, mungkin dia menyesal, mungkin di sini dia kehilangan, ya. So perpisahan itu membuat dia banyak belajar hal, oke? Kamu dan dia ada koneksi, so koneksinya sangat kuat, ya. Mungkin dia sering hadir di mimpi kamu, atau ada kayak sign and synchronicities, kamu kayak tiba-tiba keinget sama dia, atau saat menonton video ini tiba-tiba dia hadir. Oh, dia maybe, oke. Berdoa lagi di situ, energi masa depan bisa berubah, oke. Tapi kita akan lihat potensinya. Oke, itu yang pertama, oke. Jadi mungkin kamu dan dia
terhubung, ada indikasi besar mungkin kebanyakan di sini 60-70% energi masa lalu hadir, oke? Atau mungkin seseorang yang dia mungkin dulu ghosting atau mungkin dulu dia melepaskan dan tiba-tiba dia hadir kembali. Oke, dia hadir untuk melamar kamu dan menawarkan komitmen di situ, terhubung dengan kamu. Oke, itu cerita pertama. Cerita yang kedua, aku rasa mungkin ini seseorang yang kamu dealing sekarang, oke? Kamu dealing, ya aku rasa ini mungkin energi bisa orang baru, ya, atau aku rasa seseorang baru yang akan kamu temui ke depannya. Jadi kalau yang pertama itu energi masa lalu, yang kedua di sini energi baru, oke? Jadi kamu dan dia dipertemukan ketika kamu bener-bener kayak apa ya, kayak bertransformasi, karena aku dapat di sini judgment, oke? Judgment di sini kayak akhirnya kamu mengambil keputusan, entah kamu di sini membuka hati, membuka peluang dan membuka awal baru, oke? Di situ karena aku lihat kamu yang mulai berfokus pada diri kamu yang berfokus untuk mencintai diri kamu, dan aku lihat kayak mungkin emosional kamu lebih stabil, kamu sudah lebih tenang, dan ya mungkin kamu melepaskan energi-energi masa lalu dan bersiap membuka awal baru di situ, oke? Jadi bisa jadi ini energi baru, energi masa lalu, mana nanti uh, terhubung dan resonate sama kalian. Oke, ciri yang umum di sini entah dia energi masa lalu atau dia energi baru. Yang pertama aku bilang tadi ada perbedaan ras, kultur, budaya. Oke, ada background, ethnicity. Mungkin ada perbedaan warna rambut, warna kulit, warna mata di sini. Oke, mungkin dia ada perbedaan usia karena aku dapat King of Cups, Knight of Cups, mungkin Pisces, Cancer, Scorpio penting di situ. Mungkin dia ya cek birth chartnya kamu atau dia. Kemudian di sini aku dapat ke energi internet, online, sosial media. Oke, so aku dapat kayak mungkin bulan Agustus penting, atau mungkin di sini mungkin seseorang kelahiran akhiran 8, misalnya 78, 88, 98 dan seterusnya. Even aku dapat angka 9 di sini, so mungkin 99 atau mungkin kelahiran 90-an. Oke, please ambil mana yang resonate. Mungkin juga di sini seseorang kelahiran akhiran 2. Jadi mungkin kayak 92, 72, 82. Oke, ya, dan seterusnya. Mungkin kamu sering melihat angka 222, kayak mungkin seseorang usia 28, 29, mungkin 38, 39, oke, atau mungkin di sini seseorang pernah menikah dan berpisah juga, atau mungkin kamu pernah menikah sama dia and then dipertemukan kembali, atau kamu pernah dealing sama dia dipertemukan kembali. Aku dapat energi juga ada long distance, mungkin di sini ada energi foreigner, oke, seseorang sangat suka warna-warna pastel karena aku kayak memilih kartu ini, so mungkin kamu suka warna blue, pink, ya biru, pink, putih yang ada pastel-pastelnya di situ. So, especially di sini kalau aku bilang kayak seseorang punya mata yang indah, entah mungkin di sini seseorang bulu matanya lentik atau kamu pakai eyelash extension, ya, tapi aku lihat kayak seseorang juga suka memakai lipstick yang bold, yang tebal di sini, atau mungkin seseorang berbibir tebal, ya. Kemudian seseorang di sini punya tai lalat atau tanda lahir di wajah, area wajah di situ, atau mungkin seseorang punya freckles, atau kalau di sini mungkin dia seseorang yang mungkin wajahnya mudah memerah di situ, entah karena matahari, entah kayak tiba-tiba nervous, grogi, atau malu di situ, kayak something ya, kayak blushing gitu. Aku dapat kata-kata seperti itu. Seseorang sangat suka pakai sepatu kets, sneakers, atau seseorang suka tampilan kayak casual, santai, atau mungkin seseorang punya gaya yang klasik, atau mungkin seseorang punya style atau kepribadi apa ya, kayak gaya dress, berpakaian yang different, yang unik, tapi kayak mencerminkan dirinya sendiri. Oke, seseorang kalau aku bilang sangat suka membaca buku. Oke, aku dapat kata-kata nerdy. Oke, mungkin seseorang sangat suka membaca buku, atau mungkin agak quite different, pokoknya beda sama kamu ya. Tapi aku lihat di sini kayak mungkin seseorang ada inisial S, oke, atau ada huruf S dalam namanya. Oke, kemudian di sini ada huruf T, oke, atau ada T inisial. Kemudian di sini aku dapat huruf V,
Oke, ada W, kemudian di sini ada M, ada N, kemudian aku dapat huruf P, oke, aku dapat huruf B, huruf D, ada C, tadi aku udah sebutkan apa belum, oke, tapi kamu dan dia ada koneksi, entah mungkin di sini kamu seseorang yang spiritual, mungkin kamu empat, mungkin kamu healer, mungkin kamu juga even tarot reader, just take what is on that my lovely dear, tapi aku lihat kayak seseorang yang hadir ini bener-bener serius sama kamu. Ya, aku lihat kayak seseorang di sini entah meditasi, berdoa, memanifestasikan kamu di situ, dan seseorang kamu mungkin suka rambutnya dikepang atau mungkin dia di situ aku dapat energi traveling, so mungkin dia atau kamu suka traveling, mungkin pekerjaan kamu terhubung dengan traveling, atau mungkin dia di situ, atau kalian ketemu saat traveling, internet, online, sosial media berpengaruh di situ, oke. Seseorang punya, aku rasa punya gaya rambut berbeda di sini. Aku mungkin kamu suka memakai aksesoris ya, especially mungkin pita, ya kalung, ya seseorang sangat suka di sini kayak memakai like diamond, berlian, mungkin kayak silver jewelry atau mungkin gold jewelry, perhiasan yang emas, atau mungkin kayak gold, emas putih, emas kuning, whatever di situ. Oke, seseorang di sini mungkin insomnia, mungkin kamu ya, tapi aku bisa lihat di sini mungkin ada energi masa lalu yang masih stuck dengan kamu. Entah dulu dia melukai, entah dulu dia mengkhianati, mungkin di 2024 dia kembali dengan versi terbaiknya, dia ingin memperbaiki. Ya mungkin semua orang bisa melakukan kesalahan, hilaf di situ. Ya kalau itu orang masa lalu, atau ini orang baru yang bener-bener kamu kayak melepaskan energi masa lalu dan kamu membuka peluang, oke. Even the Knight of Cup mengindikasikan seseorang yang romantis, yang devoted, dedicated, ya seseorang yang kayak ada energi proposal di sini, dan ya mungkin energinya agak slow dear. Dan aku dapat di sini kayak spring atau fall seasons, atau mungkin seseorang lahir di bulan Maret, April, Mei, atau mungkin September, Oktober, November. Oke, please ambil mana yang resonate. Seseorang sangat suka pakai jeans, denim, ya mungkin jaket, mungkin celana. Ya again, seseorang sangat suka warna biru. Mungkin seseorang di sini terhubung dengan PMI, ya kayak Palang Merah Indonesia, mungkin terhubung dengan tenaga medis, mungkin di sini terhubung dengan kayak seseorang yang suka kayak ikut kegiatan amal sosial, ya sukarelawan, ya mungkin kamu, mungkin dia, kayak seseorang di sini punya pipi yang cabi, seseorang punya apa ya, I don't know, mungkin kamu suka pakai blush on, karena aku ngelihat kayak energinya tuh something like cute gitu, petite, cute, ya mungkin seperti itu. Ambil mana yang resonate, oke. Seseorang mungkin I don't know, again warna mata di sini kayak something like seductive di situ, oke. Mungkin kamu punya aura yang menggoda, mungkin dia, atau kamu sangat atraktif di sini, ya like really really attractive, good looking di sini, dan aku lihat kayak seseorang punya style sendiri, entah mungkin dari cara kamu berpakaian, atau dia, atau mungkin gaya rambut kamu, ya atau mungkin apa ya, aku lihat di sini kayak bener-bener kayak mature, matang, dewasa. Dan even aku lihat di sini kayak seseorang punya bau parfum yang khas, atau seseorang di sini tuh wangi gitu loh, wangi, smell good, okay, smell good, sexy, sensual, and oh amazing. Kayak aku dapet, jadi kalau aku bilang mungkin di sini seseorang yang kamu kayak intimacy-nya dapet, ya kamu juga bisa terkoneksi secara emotionally, mungkin mentally, physically, spiritually, financially stable, socially, romantically, ya kayak kayak pokoknya like yang akan hadir melamar kamu di 2024 ini like seseorang yang kamu manifestasikan, oke. Ya mungkin kalau ini energi masa lalu, mungkin dia bisa kembali dengan versi terbaiknya. Kalau ini memang, kalau memang jodoh ya, atau dia orang baru yang kamu kayak ada kayak kayak ngerasa kayak I've known you for a long time, kayak ada feeling deja vu di situ, oke. So let's see lagi dear, mungkin seseorang suka ponytail, rambut kuncir kuda, mungkin seseorang suka dikepang, atau mungkin seseorang bekerja di salon, ya anything, atau kamu suka ke salon, ya seseorang
like aku dapat kata-kata unique yet so classy and elegant. Ya, seseorang mandiri di sini, confident dan penyayang di sini, oke? Yang akan datang ke kamu adalah seseorang yang penyayang dan look at this, oke? For a once, aku nggak baca kebalik ya, dear. That's not my style. Ya, for a once kalau aku bilang oke, different, mungkin kamu di sini kayak black and white couple, atau mungkin di sini kayak just too different. Ya, mungkin ini bisa energi high level soulmate, bisa soulmate atau twin flame. Tapi again di sini angka 4, mungkin kamu sering melihat 444, mungkin seseorang usia 40-an, mungkin seseorang lahir di bulan 4. Oke, tadi aku nyebutkan ada April. Seseorang di sini, kalau kamu di sini kayak feminim, kamu tuh girly banget ya. Mungkin kamu suka pakai dress, flowy dress, yang pakaian yang kayak bisa bergerak bebas, menjuntai, flowy seperti itu. Dan mungkin kamu juga di sini kayak desainer ya, mungkin kamu suka menjahit baju, desain ya. Seseorang sangat kreatif, sangat artistik ya, dan even kamu punya suara yang khas, atau mungkin cara kamu ngomong, mungkin dia so just different, okay? Ya, ngerasa kayak vibes-nya kayak gimana gitu, okay? Dan even ada perayaan ya. For a once ini, kalau kalian mungkin ya udah tau lah, mungkin kalian juga tahu reader, for a once mengindikasikan celebration, perayaan, pernikahan, kebahagiaan, okay, celebration. Dan aku dapat di sini Ten of Cups. Wow, ini pernikahan, mungkin bulan Oktober penting seperti aku sebutkan, fall season penting. Kemudian di sini aku dapat Princess of Wands, again, Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin seseorang suka memakai topi, again, aku bilang seseorang suka pakai flowy dress ya di situ. Ya, seseorang punya gaya yang sederhana tapi kayak kesannya anggun gitu loh, elegan. Oke, mungkin kamu berponi di sini, atau mungkin kamu penata rambut, something about that. Dan aku dapat di Eight of Pentacles, yang akan datang adalah seseorang yang pekerja keras, yang mungkin di sini keuangannya sangat baik, sukses. Dan yes, aku lihat mungkin di 2024 kamu akan dilamar, mungkin di 2024 kamu akan menikah. Aku dapat usia 48 dear, atau angka 48. So again, mungkin kalau nggak kebalik, mungkin dia kelahiran 84, 82, atau kamu di sini. Ambil mana yang resonate, okay? Just take what resonate. Oke, kemudian it's just a happy. Oke, aku dapat di sini the 9 menjadi 10 di sini. So kamu nggak akan sendiri lagi, kamu nggak akan single. You will just live happily ever after. Oke? Yes, berdoa, afirmasikan, manifestasikan. Ya, aku dapat mungkin di sini ada single mom, single dad, ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi so sensual. Aku lihat di sini. Oke, kalau kalian lihat, mungkin kamu juga suka warna kuning-kuning kayak gini, flowy ya. Mungkin kamu suka pakai turtleneck, mungkin seseorang suka pakai baju yang kerahnya V-neck, Sabrina, so ya, atau di sini aku dapat kayak seseorang, aku keinget rising terus. Mungkin kamu punya rising di Aries, Leo, Sagittarius, okay? Rising sign itu adalah kesan pertama yang kamu tunjukkan kepada orang ya. Jadi kalau kamu cek di birth chart kamu, ada sun, ada moon, ada rising. Dan aku dapat kayak seseorang punya rising di Aries, Leo, Sagittarius, okay? Wow, amazing ya. So di sini pun kayak karena aku dapat Aries, ya mungkin kamu suka warna merah, atau warna merah warna favorit kamu karena Aries terhubung dengan warna merah. Okay, so even mungkin di sini rambut, mungkin kamu punya gaya rambut yang luar biasa, atau kamu sangat merawat rambut kamu, terhubung dengan rambut karena Aries juga terhubung dengan kepala. Kemudian aku dapat di sini kayak seseorang mungkin Sagittarius, seseorang yang open minded. Again, mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya ya, tapi aku lihat kayak ada energi yang terhubung di situ. Dan again, mungkin seseorang juga suka warna gold, orange, yellow, di situ kuning ya. Dan seseorang punya suka pakaian yang nyaman ya, suka kayak mungkin seseorang pakai shawl, atau mungkin di sini seseorang punya something yang unik di situ, okay? Sesuatu yang unik, okay? Again, unik di situ. Dan mungkin seseorang kayak pemahat, atau mungkin sangat kreatif di sini, okay? Please, mungkin kamu terhubung pekerjaan, okay? Let's see lagi.
Oke, aku dapat childhood dear di sini. Oke, mungkin kamu dan dia ada, sorry, aku bentar. So, mungkin kamu dan dia di sini terhubung. Dia adalah teman masa kecil kamu, atau mungkin dia ada anak, atau mungkin di sini seseorang punya inner child issue, oke? Atau di sini seseorang sangat suka dengan anak kecil. Please ambil mana yang resonate. Mungkin seseorang inisial C atau ada huruf C dalam namanya. Oke, video ini agak longer, agak panjang. Oke, large eyes. Seseorang punya eh, apa ya? Kalau aku bilang matanya lebar, besar di sini, like sparkling, shining gitu, kayak apa ya? Kayak matanya tuh kayak bisa menggoda gitu loh, kayak seduktif gitu loh, my dear. Oke. Mungkin seseorang punya inisial L atau ada huruf L dalam namanya. Straight nose, ya dia seseorang yang hidungnya mancung. Mungkin kamu, ya di sini mungkin kalau bibir kamu tebal, bibir dia tipis. Pokoknya ada different. Kalian tuh beda gitu loh. Secara physically tuh different banget, oke? Tapi kalian seperti yin dan yang. Oke, abundance ya, dan aku lihat tahun 2024 tahun naga ya, tahun keberuntungan, so banyak banget abundance, dan wow, kalian bisa afirmasikan, aku lihat rezeki kamu juga luar biasa lancar, rezeki dia juga luar biasa lancar, mungkin kalian akan bangun bisnis bareng, kalian akan saling support satu sama lain, ya, dan ya, seseorang punya rambut yang berkilau tebal di sini, oke? Please ambil mana yang resonate. Dan seseorang punya jemari yang lentik ya, dia lentik di situ, oke? Dan seseorang mungkin dari jemarinya, jarinya terlihat kayak dia mungkin seseorang yang hard worker, yang pekerja keras di situ, oke? Atau seseorang suka warna ungu, udah masuk semua curve lips, ya mungkin seseorang punya bibir yang curvy, yang seksi, yang bold gitu, kayak gitu, kayak like someone like really want to kiss your lips, kayak apa ya, your lips so sexy. Aku dapat kata-kata seperti itu. Ambil mana yang resonate. Oke, aku feeling kayak nih orang atau kamu nih atraktif gitu loh, sangat menarik ya, dan sangat percaya diri, plump. Oke, mungkin seseorang bisa, mungkin di sini ada yang tubuhnya berisi, atau mungkin chubby, mungkin pipi kamu chubby, something like plump di situ. Kemudian skinny, ya mungkin ada perbedaan, atau mungkin di sini kayak seseorang tubuhnya kekar, atletis, mungkin kamu yang petit, mungkin kamu yang kurus, something like that. Oke, ambil mana yang resonate, dear. Joy ya, dan mungkin dia tipikal orang yang humoris, atau mungkin kamu di sini, ya pokoknya bawaannya sama dia tuh bakal sebahagia itu, sehappy itu ya. Especially ya, please ambil mana yang resonate di sini. Mungkin seseorang inisial J, kota J mungkin penting, Jakarta, mungkin kamu dari Jakarta, Jogja. Oke. Kemudian di sini aku dapat mature, ya mungkin dia lebih tua, lebih dewasa, lebih matang, lebih kayak secara finansial lebih baik, lebih unggul ya. Dan dia tipikal orang dermawan. Ya pokoknya orang-orang bakal lihat dia beruntung dapetin kamu, karena kamu di sini juga aura kamu tuh sangat menarik gitu loh. Kamu juga mungkin mandiri, pekerja keras, ya aura kamu bersinar di situ. Dan mungkin seseorang inisial M ya. Kemudian di sini aku dapat long nose, ya hidungnya lebih besar, lebih mancung, lebih panjang, lebih mancung, lebih panjang daripada kamu. Oke, black or brown eyes, mungkin seseorang punya mata warna coklat kehitaman, atau hitam atau coklat, atau hitam kecoklatan, anything di situ. Oke, money, yes, again, aku lihat dia seseorang yang abundance, kaya raya, keuangannya baik, tapi bukan hanya sekedar materi, dia juga, apa ya, kalau aku bilang, karena aku dapat tadi King of Cups, dia sesayang itu sama kamu, secinta itu sama kamu. Dan big nose ya, yang paling terlihat jelas adalah seseorang dengan hidung besar, mungkin hidungnya jauh lebih besar daripada kamu, oke? Kemudian di sini aku, beautiful, handsome, tampan, cantik, good looking, attractive, handsome. Oh, party ya. Mungkin di 2024 kamu akan ada party, pesta, perayaan. Mungkin kamu ketemu dia di pesta. Think what resonate, medium height. Oke, mungkin seseorang tingginya medium, oke. A bird. Mungkin seseorang berjenggot, oke, 40-50 mungkin usia kamu, usia dia, mungkin dia pernah menikah, atau kamu yang pernah menikah, atau di 2024 kayak aku dapat kayak timingnya buat kamu itu, karena aku dapat di sini joy, money, oke. Kemudian let me show you,
abundance dan marriage. Oke. Jadi di 2024 tema yang spesial buat kamu adalah a lot of joy. Kamu akan se-happy itu, sebahagia itu, bahagia banget pokoknya. Oke, joyful. Kemudian keuangan kamu, rezeki kamu juga baik, abundance, kelimpahan, ya berkah, rezeki, anything, pokoknya abundance lah, kelimpahan. Dan 2024 tahun pernikahan, tahun komitmen, tahun bahagia kamu. Afirmasikan, dear. Oke, let's see. Mungkin aku ambil dari pekerjaan. what do they do? Oke, kita akan lihat di sini. Oke, di sini aku dapat tentara, mungkin seseorang soldier, tentara di sini, atau dia seseorang yang jiwa kemanusiaannya sangat luar biasa di situ. Ya, dan di sini pun aku dapat kapal. Ya, so again mungkin kayak long distance penting, tapi aku lihat dia seseorang yang jiwa nasionalismenya juga luar biasa. Wow, kayak seseorang mungkin suka warna hijau atau something like that. Oke, atau di sini kalau aku bilang mungkin juga seseorang sangat suka nonton film action, laga, thriller gitu, duduk kayak tembak-tembakan tuh, perang-perangan. Mungkin seseorang suka pakai sepatu boots. Please. Di sini aku dapat montir, mekanik. Mungkin seseorang di sini punya bengkel. Mungkin seseorang bekerja di bengkel, atau dia tipikal orang yang bisa kayak reparasi gitu, kayak memperbaiki ya. Something about car. Mungkin di sini kayak seseorang punya mobil warna merah, mungkin dia berkumis, matanya bulat di sini. Dan juga kayak aku lihat seseorang suka pakai baju seperti ini, apa ya, kayak ada monkey-nya apa ya, aku lupa, I'm so sorry. Mungkin seseorang sio monyet, please ambil mana yang resonan karena aku nyebutin monkey. Kemudian di sini seseorang suka pakai topi, mungkin seseorang suka pakai flat shoes. Dan aku lihat dia strong di situ, kuat. Kemudian di sini aku dapat guru. Mungkin kamu guru, mungkin seseorang lebih kayak fisika, matematika. Di sini mungkin seseorang berkacamata, atau ya aku lihat kayak mungkin again seseorang suka pakai rok di sini. Mungkin kamu ya, kan ada stylenya beda-beda. Look at this flowy dress, flowy, ada skirt di sini ya. Dan seseorang sangat suka tersenyum ya, happy di sini. Ya, dan even di sini kalau aku bilang kayak seseorang suka pakai kerafi, mungkin seseorang pakai blus, kemeja. Again mungkin kamu satu pekerjaan, mungkin kalian sama-sama guru di situ. Kemudian di sini pengacara. Seseorang sangat smart, bisa mungkin pengacara, jaksa, ya lawyer, attorney di situ, terhubung dengan hukum, forensik, ya anything my dear. Dan even aku lihat dia seseorang sangat cerdas, sangat smart. Ya again dia berkacamata di sini. Mungkin kamu, mungkin dia, seseorang mungkin bisa berambut keriting. Dan seseorang di sini punya tulisan tangan yang khas. Ya aku dapat kayak tegak atau miring bersambung di situ, kayak tulisannya rapi gitu loh. Please ambil mana yang resonate. Dan aku dapat kayak dia seseorang yang experience, berpengalaman. Di sini aku dapat pemandu wisata, tourism. Mungkin kamu dan dia ketemu saat kamu traveling, atau saat dia traveling, atau kamu di sini tour guide. Mungkin kamu atau dia. Dan ini aku dapat kayak feeling like ya, atau mungkin dia telah traveling ke berbagai negara. Aku dapat kata-kata Bangkok, mungkin kamu habis dari Bangkok, mungkin dia. Aku dapat kayak Vietnam. Please ambil mana yang resonate. Ya, seseorang mungkin belah samping di sini, suka memakai aksesoris, jepit rambut. Ya, dan seseorang suka memakai lengan panjang, atau mungkin ya itu ciri khas kamu di situ. Kemudian di sini aku dapat factory worker, mungkin kamu bekerja di pabrik, atau seseorang punya pabrik, atau seseorang punya usaha sendiri di sini again. Dan aku terhubung dengan topi di sini, atau mungkin pekerjaannya memakai topi, kan kayak ada kontraktor, ada kayak engineer, topinya kan beda-beda di sini, topi ya, topi pelindung ya, safety seperti itu. Ya mungkin seseorang bekerja di pabrik. Ya mungkin kamu, mungkin dia, please. Kemudian di sini aku dapat petugas pemadam kebakaran, firefighter. Di sini pemadam kebakaran. Again dia memakai topi lagi, berkumis, berjenggot, facial hair. Dan even mungkin dia twin flame kamu, atau kayak
passionnya dapat ya, kayak ada gairah, hasrat seksualnya dapat, something like that, intimacy-nya dapat. Oke, seseorang yang mungkin juga bisa ada high sexual drive ya, karena aku dapat kayak Mars Aries di sini ya, like burning desire. Oke, dan aku dapat bottom of the deck, pramugara, flight attendant, mungkin kamu, mungkin dia. Oke, atau traveling again, long distance, dan even di sini mungkin ada pengusaha, mungkin kamu, mungkin dia. Oke, so, seseorang suka memakai jas, seseorang formal di sini, mungkin dia traveling untuk pekerjaan. Aku dapat kayak mungkin seseorang terhubung dengan saham, falas, I don't know dear. Oke, something like that. Oke, atau grafik pekerjaan seperti itu, atau dia seseorang sukses, petani, mungkin kamu, mungkin dia. Oke, so let's see lagi di sini. Di tempat aku hujan, so mungkin agak kresek. Oke, so let's see. Oke, aku dapat Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini aku dapat Seven House. Ya, kalau kalian paham atau astrologi, atau paling nggak Google aja Seven House, terhubung dengan marriage, pernikahan. Oke, so again look at this part, relationship, marriage, partner. Ya, Seven House. So mungkin seseorang punya Seven House di Taurus, Virgo, Capricorn, atau di sini kayak memang seseorang hadir, dia yang akan menikah dengan kamu. Marriage, ya, aku dapat double confirmation, my dear. Marriage and marriage, okay? The best partnership, okay? Let's see lagi Agustus. Oh ya, Agustus penting. Oke, mungkin seseorang Aquarius, atau mungkin seseorang punya Seven House di Taurus, Virgo, Capricorn, Seven House di Aquarius, ya. Freedom, seseorang yang free, some kind of weird gitu, aneh, tapi kayak kalian akan saling support satu sama lain. Mungkin kayak kesannya unik, aneh, tapi that's ya, weird, nerdy, kayak gitu-gitu kan. Oke. Ya, atau mungkin seseorang sangat suka dengan film fantasi, kayak sihir, magic, okay, like something, mungkin Harry Potter, Twilight, terus kayak apalagi di situ. Oke, August penting, mungkin seseorang inisial A. Oke, please ambil mana yang resonate. Oke, so Seven House. Kemudian di sini aku dapat kayak mungkin Januari penting, Leo, Aries, Sagittarius, mungkin. Oke. Mungkin seseorang punya Seven House di Leo, Aries, Sagittarius. Oke, di sini aku ambil 12 house. Oke, di sini aku dapat retreat, escape, hidden, release, unconscious. Oke, aku dapat kayak Pisces. Oke. Jadi apa ya, kalau aku bilang dia seseorang yang freedom, so be open mind. Mungkin kamu dan dia ada perbedaan, change, akan ada perubahan ke kamu di situ, dan especially di sini 12 house. Ya, di situ, so aku dapat kayak di sini kayak mungkin ada koneksi antara kamu dengan dia. Oke, atau kamu harus melepaskan energi-energi yang negatif, energi masa lalu, dan kamu akan membuka awal baru. Oke, so let's see lagi di sini, dear. Oke, udah mulai hujan. Oke, you are worthy. Ya, aku lihat seseorang ini akan menghargai dan akan melihat kamu tuh luar biasa berharga di situ. Oke, manifesting the one. Ya, yang akan melamar kamu adalah cinta sejati kamu, dan dia akan segera, very soon. Oke, so mungkin ada indikasi twin flame, ya, kamu dan dia akan apa ya? Aku dapat kayak berbeda di situ, berbeda tapi kayak wow, ada tarik menariknya tuh luar biasa di situ. Ya, memang ada koneksi. Oke, kemudian twin flame, kemudian dia adalah twin flame. Ya, di sini mungkin bahasa cintanya adalah gift giving, dan jangan lupa karena aku dapat anjing, mungkin dia sio anjing. Ya, tapi aku lihat kayak seseorang yang setia atau dia penyayang binatang di situ. Ya, dan even di sini kalau aku bilang real feeling, seseorang ini akan sesayang itu, secinta itu, se-feeling luar biasa, dia bakal happy sama kamu karena kamu juga pembawaannya happy, ringan, happy, suka ketawa, ceria. Sebenarnya nggak seneng dengan orang yang happy kan, nggak ada orang yang mau dealing sama orang suka marah-marah, ngomel, cemburuan, posesif, no, right? Okay, so red flag banget. Jadi really this person will love you so much, dia akan sesayang itu sama kamu. Oke, kita lihat inisialnya, tapi aku tadi udah sebutin ya, mungkin tambahan ya, C, tadi aku nyebutin C, ada P, oke, ada A, oke, ups, ada E. Ya, seseorang suka bunga di sini, my dear. Aku kok tiba-tiba keinget Rosalinda.
Mungkin kamu suka film Rosalinda, atau seseorang di sini mungkin dari Spanyol, Meksiko, atau seseorang suka bahasa Spanyol. Ya, something like that. Spanish. Oke, ada P. Oke. Oh, this is really P. Oh ya, ya, P, and ada R. Mungkin seseorang terhubung dengan public relation, pekerjaan terhubung dengan public, ada key. Kemudian ada E, ya, transformasi, mungkin kamu suka transformer, ada I. Oke, ada double R, R kecil. Oke, ada V, ya tadi aku sebutin ya. Actually, ini hanya mengkonfirmasi. Ada G, mungkin seseorang suka game atau gamers. Ada B. Kemudian di sini ada it's like L, oke. L kecil, di situ ada Z dan ada A, oke. Dan di sini ada ya I, ada F, ada D. Oke, please ambil mana yang resonate. Oke, di sini coba karakternya kebanyakan it's longer, tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini aku dapat formal, ya dia orang yang mungkin formal, baik, ya gorgeous, sangat menarik, ya handsome, beautiful, ya dia sangat tampan atau cantik, atau kamu di sini ya dependable, seseorang yang kalau aku bilang happy, ya menyenangkan, humoris, sehat. Di situ mungkin terhubung dengan tenaga medis, ya dia suka bicara, ya tapi di sini mungkin ada sisi dia mungkin cepat naik darah, mungkin agak sedikit emosional di sini, moody di situ, mungkin kamu, mungkin dia. Oke. Please ambil mana yang resonate. Oke. Tapi dia seseorang yang dapat diandalkan kalau aku bilang di situ. Kemudian di sini aku dapat friendly, oke, ramah, menyenangkan, humoris, ya easy going, sangat suka mungkin bersosial, orang yang penuh simpati, ya orang yang di sini berani, sangat rasional, open minded, ya orangnya juga terbuka dan humoris, oke. Wow, di sini pun aku dapat double moody, ya moody dan moody di sini populer, mungkin terkenal, ya dia serius, sangat sangat menjunjung tinggi pekerjaan, ya setia, seksi, oke, unik. Tadi aku bilang di awal, simple, casual, aku juga udah sebutin di awal, classy, elegan, udah aku sebutin di awal, ya cute, imut, oke, mungkin aku udah ngomong di awal, dan sangat respectful, ya karena hubungan yang dicari adalah respect di situ. Semarah-marahnya dia nggak akan sekasar itu sama kamu, atau semarah-marahnya kamu ke dia, kamu nggak akan sekasar itu, karena kan tipe marah orang beda-beda, ada yang dipendam, ada yang diluapkan, tapi dengan cara yang dewasa, oke. So mungkin dia atau kamu di situ. Let's see, di sini mungkin zodiak, oke, Libra. Kemudian di sini aku dapat Aquarius, oke, mungkin kamu, mungkin dia. Kemudian di sini aku dapat autumn, ya tadi aku wow, sorry. Autumn. Oke, so September, Oktober, November penting. Wednesday mungkin hari Rabu. Really? Kok bisa terhubung di sini? Taurus, oke. The last one di sini aku dapat Cancer dan Pisces. Oke, please ambil mana yang resonate. Oke, ini kartunya nyasar, kecampur, tapi ya mungkin petunjuk buat kalian. Oke, let's see. Di sini oke, in the near future, segera, oke, dalam beberapa bulan atau minggu ke depan, travel again, long distance, kamu akan traveling around the world, atau bakal travel di sini, ya, atau kisah cinta kalian itu lebih banyak terhubung long distance, banyak travelingnya pokoknya. Oke, abundance, aku dapat double confirmation abundance tadi di sini. Kalau kalian lihat di awal, nggak perlu aku bongkar ya, takutnya berantakan, tapi abundance, ya wow. 2024 tahun abundance buat kamu, dear. Afirmasikan, berdoa, kencengin doanya, selalu tanamkan karma baik, oke, berpikir positif, oke, do the best. Oke, old soul, ya mungkin kamu jiwa-jiwa tua, mungkin kamu starseed, healer, ya light worker, ya seperti itu. Kemudian di sini aku reconsider, ya aku lihat dia tipikal orang yang mungkin pemikir, mungkin some kind of overthinking, mungkin kamu, aku dapat Libra di sini, vibes, yes, 2024 mengkonfirmasi, dan kamu bakal se-happy itu, kamu bakal ketawa, lepas sama dia, kamu bakal bisa jadi diri kamu sendiri, happy, nyaman, oke. Kemudian let go, ya oke, fokus pada diri kamu, let go of the past, lepaskan some kind of energi-energi negatif, dan moving on, ibarat dalam arti lanjutkan hidupmu, move forward.
Oke, di sini ada yes, ada no. Oke, atau mungkin dia tipikal orang yang suka tegas gitu loh, tegas ya. Kalau iya ya ya, ya enggak ya enggak, no ya no gitu loh. Oke, so really mungkin tipikal orang bakal straightforward. Jadi mungkin ketemu dia tuh bakal kaget, ah kok bisa straightforward ini ya. Oke, but that's okay. Kemudian get more information, ya aku lihat di sini mungkin dia terhubung IT, teknologi, atau mungkin kayak dia bakal melihat kamu dulu dari jauh, stalking di situ. Oke, recovery, ya mungkin terhubung dengan tenaga medis, dokter gigi, dokter hewan, dokter bedah di situ, pokoknya dokter di situ. Atau mungkin kalau ini energi masa lalu, dia healing, kamu healing ya. Atau di sini kalau ini energi baru, kamu healing. Atau mungkin dia yang healing dari masa lalunya dan dipertemukan dengan awal yang baru yang lebih baik di situ. Future spouse, yes, yang akan melamar kamu adalah yang akan menikah dengan kamu, pasangan hidup kamu, dan kamu akan merasakan dicintai, disayangi, kalian akan mutual love, dan mungkin di sini ada cinta baru, new love. Ya, waktu yang tepat itu akan hadir dan hubungan kalian akan sukses, atau dia seseorang yang sukses juga, atau kamu di sini dan manifestasi kamu hadir. Ya, kamu akan punya keluarga, punya rumah yang baik, yang baru di situ. Ya, di sini juga ada old love kalau ini cinta lama, dan seseorang akan take action. Kalau ini cinta lama, orang lama, dia akan mungkin meminta maaf, mengejar kamu kembali. Kalau ini orang baru, dia akan se-excited itu ketemu kamu juga, dan kalian akan sama-sama saling support, yin dan yang, oke. Dan di sini ya pokoknya dia berbeda sama kamu, dan ring, ya akan ada komitmen. Oke, dia akan meletakkan cincin di jari manis kamu, dan very soon, segera afirmasikan dear divine timing itu hadir. So, ya. Dan even di sini aku dapat double confirmation, money, prosperity, wealth, money, rich. Ya, dia orang yang mungkin kaya raya, mungkin kamu di sini, atau di sini kayak seseorang yang mungkin investmentnya banyak, ya dia tuh bisnis, mungkin kamu, mungkin dia, dan dia seseorang yang suka membantu orang lain, ya. Dan happiness, akan ada kebahagiaan, konfirmasi lagi joyful happiness. Okay, so itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye dear, see you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.